أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Naam ayuha talibat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Semoga kita selalu diberi lindungan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan atau melaksanakan kewajiban kita dengan baik setiap harinya. Dan alhamdulillah kita telah bersua kembali ya, di tahun ajaran yang baru ini, dan Ana ya insyaallah kalian sudah mengenal akan menemani antunna dalam mapel usulun fi tafsir, usul tafsir ini. Yang dimaksud di sini adalah pelajaran dari ulumul Quran ya. Jadi untuk mapel ulumul Quran dan kitabnya memakai usulun fi tafsir. Yang mana kitab ini ditulis atau dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin. Ya ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Yang mana semoga Allah mengampuninya, mengampuni kedua orang tuanya dan juga kaum muslimin. Nah, sebelum kita membahas ke pembahasan tentang ulumul Quran, kita akan membahas tentang muqaddimahnya dahulu. Nah, sebelum itu marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah, pembukaan. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman amma ba'du. Ya, di awal muqaddimah ini beliau mengucapkan tahmid ya, kemudian beristi'anah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah serta memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa dan juga termasuk dari keburukan amalannya. Yang mana Allah adalah zat yang memberi hidayah, dan bagi siapa yang diberi hidayah tidak ada yang bisa menyesatkan, dan sebaliknya barang siapa yang disesatkan maka tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Kemudian beliau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang esa, tiada sekutu, dan juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian beliau bersolawat untuk Rasulullah dan juga para keluarga dan sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya dengan baik. Amma ba'du. Fa inna minal muhim fi kulli fanin ayata'allama al-mar'u min usulihi ma yakunu aunan lahu ala fahmihi wa takhrijihi ala tilkal usul. Jadi termasuk dari perkara yang penting pada setiap bidang adalah seseorang itu mempelajari dari pondasinya yang bisa menjadi penolong baginya untuk memahami dan juga untuk menginterpretasi berdasarkan landasan atau pondasi itu. Liyakuna ilmuhu mabniyan ala ususin qawiyah wa da'aima rasikhah. Agar ilmunya itu terdiri ya, atau berdiri di atas pondasi dan landasan yang kuat ya. Waqad qila, dan dikatakan man hurima al-usul hurima al-usul. Barang siapa yang tidak mempelajari usulnya maka dia akan diharamkan untuk mencapai, maksudnya untuk bisa memahami ilmu.
Wa min ajalli fununil ilmi, dan termasuk dari bidang ilmu yang paling agung, bal huwa ajalluha wa asyrafuha, bahkan itu menjadi yang paling agung dan paling mulia adalah ilmu tafsir, alladhi huwa tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jalla. Yang mana ilmu tafsir itu adalah penjelas dari makna-makna kalamullah. Waqad wada'a ahlul ilmi lahu usulan, dan para ulama telah meletakkan pondasi bagi ilmu tersebut. Kama wada'u li'ilmil hadis usulan wa li'ilmil fiqhi usulan. Sebagaimana para ulama telah meletakkan juga untuk ilmu hadis dan juga ilmu fikih pondasi dan pondasi-pondasinya. Waqad kuntu katabtu min hadzal ilmi ma tayassara li tulabil ma'ahid al-ilmiyah fi Jami'ah al-Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah. Dan aku telah menulis dari ilmu ini sesuatu yang memudahkan bagi para talibul ilmi, ya, di ma'ahid atau ma'had al-ilmiyah di Universitas Imam Muhammad bin Saud. Fatalaba minni ba'dun nas, yang mana sebagian manusia telah memintaku an ufarridaha fi risalah, untuk menyendirikannya di dalam suatu risalah. Liyakuna dzalika aisar wa ajma, agar itu bisa lebih mudah dan lebih lebih mencakup, ya, lebih lengkap. Fa'ajabtuhu ila dzalika, dan aku memenuhi permintaan tersebut. Wa as'alullah ta'ala ayyanfa'a biha, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan manfaat dengannya. Wa yatakhallasu dzalika fi ma ya'ti, dan ringkasannya adalah Al-Qur'anul Karim. Ringkasannya yang pertama adalah Al-Qur'an. Yang mana dalam pembahasan ini akan dibahas yang pertama, mata nuzil al-Qur'anu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man nuzila bihi alaihi minal malaika, dan diturunkan oleh siapa, ya, Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah awalu ma nuzila minal Qur'an, ayat pertama yang diturunkan dari Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, nuzulul Qur'an ala nau'aini sababiyun wa ibtidaiyun. Turunnya Al-Qur'an terbagi menjadi dua, yaitu karena ada sebabnya ataupun tidak ada sebabnya. Kemudian yang keempat, Al-Qur'an makkiyun wa madaniyun. Dan Al-Qur'an ini juga terbagi dari dua, yaitu makkiyah dan madaniyah. Kemudian wa bayanul hikmah min nuzuli mufarraqan, dan penjelasan hikmah dari turunnya yang terpisah. Wa tartibul Qur'an, dan urutan Al-Qur'an. Kemudian yang kelima membahas kitabatul Quran wa hifdzuhu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulisan Al-Qur'an dan penjagaannya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam adalah jam'ul Qur'an fi ahdi Abi Bakrin wa Utsman radhiyallahu anhuma, yaitu pengumpulan Al-Qur'an pada masa Abu Bakar dan juga pada masa Utsman radhiyallahu anhuma. Kemudian selanjutnya adalah dalam masalah tafsir, yang mana akan dibahas yang pertama, makna tafsir lughatan wa istilahan. Makna tafsir secara bahasa ataupun secara istilah atau terminologi. Wa bayanu hukmihi, dan menjelaskan hukumnya. Wal ghardu minhu, dan juga tujuannya. Kemudian yang keenam adalah al-wajib 'alal muslim fi tafsiril Qur'an. Kewajiban apa bagi seorang muslim, ya, di dalam masalah penafsiran Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah al-marja' fi tafsir ila ma ya'ti,
referensi dalam masalah tafsir, ya, yang mana marja atau referensinya itu sebagai berikut. Al-alif, ya, yang pertama adalah kalam Allah Ta'ala bihaisu yufassirul Qur'an bil Qur'an. Yufassaru al-Qur'anu bil Qur'an. Yang pertama adalah referensinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Semua al-ba yang kedua atau ba ini sunnatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Nabi. Li'annahu muballighun anillahi ta'ala. Karena Rasul itu adalah muballigh atau penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamun nas. Dan beliau adalah orang yang paling tahu bimuradillahi ta'ala fi kitabillah, terhadap apa yang dimaksudkan atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Kemudian jim kalam sahabat radhiyallahu anhum la siyama dzawil ilmi minhum wal inayatu bit tafsir. Yaitu yang ketiga adalah referensinya ucapan para sahabat. Terlebih mereka adalah orang-orang yang berilmu, ya, sebagian mereka sangat memperhatikan terhadap tafsir. Ya, li'anna al-Qur'an nuzila bilughatihim wa fi asrihim. Karena Al-Qur'an itu turun dengan bahasa mereka dan di masa mereka. Kemudian yang keempat, kalamu kibarit tabi'in, yaitu ucapan dari pembesar tabi'in. Alladzina i'tanu bi akhdhi tafsir anis sahaba radhiyallahu anhum. Yang mana mereka sangat sangat memperhatikan dalam mengambil tafsir dari para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang kelima, ma taqtadihi al-kalimat min al-ma'ani asy-syar'iyyah aw al-lughawiyyah hasba siyaq. Apa yang dituntut dari suatu kalimat, ya, dari makna-makna syar'i dan juga makna-makna lughawi sesuai dengan konteksnya. Fa in ikhtalafa asy-syar'i wal lughawi ukhidha bil ma'na asy-syar'i illa bidalilin yurajjihu al-lughawi. Apabila berbeda dalam bahasa syar'i, makna secara syar'i dan secara bahasa, maka yang diutamakan dahulu adalah mengambil makna secara syar'i, kecuali adanya dalil yang mengunggulkan makna secara bahasa. Kemudian yang keempat, ya, lanjutan dari sini, pembahasan dari tafsir adalah anwa'ul ikhtilaf al-warid fit tafsir al-ma'sur. Ya, perbedaan atau macam-macam ikhtilaf yang datang di tafsir al-ma'sur. Ya, tafsir al-ma'sur ini adalah tafsir yang berdasarkan 1, 2, 3, 4 ini. Ya. Kemudian yang kelima, tarjamatul Quran, ta'rifuha, anwa'uha, wa hukmu kulli naw'in. Terjemah Al-Quran, pengertian macam-macamnya dan hukum setiap macamnya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah khamsu tarajim mukhtasirah lil mashhurina bitafsir, salasu lis sahabah wasnatani lit tabi'in. 5 terjemah yang yang terbatas bagi yang masyhur dengan tafsir, yaitu 3 dari golongan sahabat dan 2 dari tabi'in. Ya, maksudnya adalah ahlu tafsir, ya, ahlu tafsir 3 dari sahabat dan 2 dari tabi'in. Kemudian pembahasan berikutnya adalah aqsamul Quran min haitsul ihkam wa tashabbuh. Pembagian Al-Quran dari segi penetapan dan juga tasabbuhnya.
Kemudian di sini akan membahas man kufur rasikhina fil ilmi wa zaighina minal mutasyabbih. Sikap dari para ulama yang rasikh dalam ilmu tafsir dan orang-orang yang melenceng, ya. Orang-orang yang melenceng dari ayat-ayat mutasyabih. Kemudian yang berikutnya adalah at-tasyabuh hakiki wa nisbi. Apa itu tasyabuh? Secara hakikat ataupun secara relatifnya. Kemudian al-hikmah fi tanawu'il Qur'an ila muhkam wa mutasyabih. Al-hikmah atau hikmah dari bermacamnya Al-Quran atau pembagian Al-Quran kepada muhkam dan mutasyabih. Kemudian mauhamu ta'arud minal Quran wal jawab anhu wa amthilatu min dalika. Mauham ini artinya adalah ilusi, ya, ilusi adanya sesuatu yang tidak terbukti, ilusi tentang pertentangan di dalam Al-Quran, ya, adanya pertentangan di dalam Al-Quran dan jawabannya, ya, dan contoh-contohnya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah al-qasam, ya, sumpah, ta'rifuhu, adaduhu, faidatuhu, artian, kemudian perangkat-perangkat atau huruf-huruf qasamnya yang dimaksud, kemudian faidahnya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah al-qasas, ya, kisah-kisah, ta'rifuha al-ghardu minha wal hikmatu min tikrariha wa ikhtilafuha min at-tiwal wal qasr fit taul wal qasr wal uslub. Pengertiannya, kemudian tujuannya, kemudian hikmah dari pengulangannya dan berbeda-beda dalam penyampaiannya, baik itu dalam cara yang panjang ataupun cara yang pendek, dan juga berbeda dalam gaya penyampaiannya. Kemudian al-Israiliyat, ya, cerita-cerita Israiliyah allati uqhimat fi tafsir, yang tersebar di dalam tafsir, dan wa mauqiful ulama minna, dan sikap para ulama, ya, di antaranya. Kemudian ad-dhamir, ya, dhamir kata ganti, ya, ta'rifuhu, pengertiannya, marja'uhu, kemudian referensinya atau kembalinya. Kemudian al-idharu fi mawdi'il idmar, menampakkan di tempat yang harusnya tersembunyi. Wa faidatuhu, dan juga faidahnya. Kemudian al-iltifatu wa faidatuhu, ya, pengalihan dan juga manfaatnya. Kemudian dhamirul fasli wa faidatuhu, ya, kata ganti yang terpisah dan juga faedahnya. Taib, ayuhat talibat rahimani wa rahimakumullah, ya, demikianlah pertemuan pertama yang membahas tentang muqaddimah dari kitab yang akan kita gunakan di dalam pelajaran ulumul Quran. Ya, semoga dengan membaca muqaddimah ini kita diberi gambaran secara menyeluruh dari kitab yang akan kita pelajari. Ya, semoga apa yang kita baca bisa bermanfaat untuk kelanjutannya. Semoga kita diberi kemudahan, diberi pemahaman untuk mempelajari dari ulumul Quran ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.